Ini yang istana IKN itu juga istana kan? Istana kelelawar tuh, maksudnya burung Garuda. Tapi kalau di Kalimantan mereka bisa masuk dari negara lain tujuannya untuk menyerang Indonesia. Indonesia tidak bisa apa-apa. Investor melihat itu masih hutan. Investor pun sadar beberapa negara memindahkan ibu kotanya belum berhasil. Masalah LPG. Dan lain-lain ya. Saya pun sendiri kaget bahwa kebijakan itu yang melibatkan jutaan rakyat kecil, kebijakan itu sepertinya tidak disosialisasikan atau tidak dapat izin dari nomor satu. Betul. Penting nggak punya bos. Ya Pak, kan Bapak nulis buku nih tentang Indonesia ya. Indonesia itu akan menjadi negara terkaya. Nah, bagaimana ngelihat pemerintahan yang sekarang nih Pak? Saya melihat bahwa dengan situasi dunia sekarang, peranan Indonesia tuh semakin penting, semakin diperhatikan oleh negara-negara besar dunia. Dan Pak Prabowo itu juga cerdas. Dalam 100 hari pertama kabinetnya sudah mengunjungi negara-negara yang berpengaruh di dunia. Nah, kini tinggal kekompakannya, tadi saya katakan, dari segala lapisan masyarakat dan tentunya legislatif dan eksekutif. Kabinet yang kokoh, yang bisa diandal, yang benar-benar menjadi pembantu daripada program Presiden itu harus dilaksanakan. Emangnya selama ini nggak ngebantu gitu Pak? Kalau memang sekarang itu sudah dibantu dengan baik, saya rasa Anda juga tidak akan nanya saya, ya masalah LPG. Dan lain-lain ya. Saya pun sendiri kaget bahwa kebijakan itu yang melibatkan jutaan rakyat kecil, kebijakan itu sepertinya tidak disosialisasikan atau tidak dapat izin dari nomor satu. Betul. Nah, itu satu contoh yang tidak kekompakan ya. Tapi insya Allah, alhamdulillah, Pak Prabowo sudah tahu. Ya, sekarang yang kita harapkan adalah di bawah pimpinan Presiden, Indonesia harus mempunyai program-program yang sungguh-sungguh raksasa. Masa 79 tahun kita merdeka, nggak pernah bangun istana. Betul. Ya. Nah, ini udah ada istana. Istana itu sekarang itu kan milik orang Belanda, Menir Brampunya. Menir Brampunya. Ya. Istana di mana-mana juga. Ini yang istana IKN itu juga istana kan? Istana kelelawar tuh, maksudnya burung Garuda. Itu rencana. Rencana itu sama dengan impian. Impian. Ya, yang belum tentu bisa berhasil. Saya tidak pernah dengar, saya kenal investor internasional banyak. Saya juga kenal beberapa pemimpin-pemimpin dunia. Betul. Sepertinya tidak ada satupun yang yakin bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan itu bisa berhasil. Ya, saya tidak mengerti kenapa ibu kota harus dipindahkan ke Kalimantan. Yang di pulau itu ada 3 negara. Kalau ibu kota itu tetap di Jawa, seandainya ada kegiatan tentara asing masuk dari Cilacap atau dari Banten atau dari mana, kita nyatakan perang untuk mempertahankan Republik Indonesia. Tapi kalau di Kalimantan mereka bisa masuk dari negara lain tujuannya untuk menyerang Indonesia. Indonesia tidak bisa apa-apa. Itu hanya pemikiran saya ya. Oh, mungkin banyak yang nggak setuju dari investor-investor, makanya investor juga nggak mau di situ ya, maksudnya nggak mau ngucurin dana ke IKN.
Untuk investor menguncurkan dana, investor itu pintar, makanya kaya. Investor melihat itu masih hutan. Investor pun sadar beberapa negara memindahkan ibu kotanya belum berhasil. Betul. Contoh Jerman, orangnya disiplin, negaranya kaya. Dan dari Bonn pindah ke Berlin. Itu dekat. Setelah 30-an tahun sampai sekarang, separuh dari anggota kabinetnya masih di Bonn, tidak berhasil. Malaysia mau pindah ke Putrajaya dari Kuala Lumpur hanya 40 km. Putrajaya kalau malam sekarang seperti kota mati, tidak berhasil. Betul. Tidak mudah ya. Dan di waktu pertama kali diumumkan ibu kota ingin dipindahkan ke Kalimantan, saya langsung, waduh, impossible. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Nah, kita sekarang lebih penting membangun istana di lokasi Pulau Jawa yang megah. Ya, saya pribadi ada satu rencana, yaitu Eagle Bay City, di mana istana itu berbentuk heksagon, ya. Dan menurut perhitungan investor, istana tersebut sangat megah, salah satu termegah di dunia, dan bisa dipersembahkan oleh bangsa Indonesia kepada negara. Secara komersil itu bisa terbukti. Itu pakai uang siapa? Kalau investor itu pasti ambil dari laba untuk pembangunan kawasan, dan dari laba sebagian itu untuk membiaya membangun istana negara yang pertama dibangun oleh rakyat sendiri dan dipersembahkan dari bangsa kepada negara. Nanti di situ isinya ada apa aja tuh? Oh, ini Kan ya, Eagle City. ya itu jalannya lebar ya, jalannya tuh 178 meter di depan istana tuh. Jangan seperti sekarang 17 Agustus di sana masih pasang tenda-tenda ya. Dan jalanannya sempit, sampai jalanannya depan istana pun ditutup. Nah, kalau dengan istana yang saya rencanakan, itu jalanannya itu 178 meter, salah satu jalanan terlebar di dunia, ya. Sehingga kalau ada pawai segala itu dari buruh, dari nelayan, daripada TNI, dari Polri itu gagah, ya. Insya Allah di bawah pimpinan Presiden Prabowo, semua Indonesia akan lebih baik. Nah, itu juga tuh Pak Prabowo ngomong katanya hemat. Dia selalu bilang hemat sama korupsi. Nah, kita ngomong yang hemat dulu nih. Pak Prabowo selalu bilang katanya kita tuh harus menghemat APBN sampai dia memangkas itu, bukan memangkas ASN, pejabat-pejabat ya untuk meeting itu dipangkas semua. Itu terjadi pun di negara lain seperti di Tiongkok, ya, dipangkas pejabat-pejabat tidak patut ya untuk buang-buang uang di restoran besar dan anggaran-anggaran untuk yang tidak relevan. Itu bagus, penghematan itu bagus ya. Dan APBN memang harus serius diawasi, kan semua tahu, rakyat pun tahu banyak APBN itu yang di korupsi ya. Sehingga Pak Prabowo itu sekarang sangat giat mengadakan berantas korupsi ya. Insya Allah satu hari saya juga bisa menciptakan lagu berantas korupsi ya untuk di Indonesia. Insya Allah korupsi itu sudah terlalu besar dan korupsi kita sudah di dunia nomor 3 itu presiden ya. Tapi kalau korupsi di pemerintah mungkin
mungkin juga nomor wahid ya. Ya kita sebagai rakyat Indonesia ya kita betul-betul malu ya, korupsi Indonesia sudah tersebar, mulai turun turis-turis mulai turun ke airport sudah diperas. Ya. Di ASEAN, kita keliling di ASEAN, di negara lain tidak ada yang serupa. Ya kita dukung penuh aksi pemberantasan korupsi oleh Presiden. Dukung penuh, rakyat harus dukung penuh. Semua lapisan dukung penuh demi kesejahteraan Indonesia, demi terwujudnya Indonesia menjadi negara kelima terkaya di dunia. Kan si Harvey Muiz lah, sebut aja langsung namanya. Siapa tuh? Harvey Muiz. Korupsi 300 triliun. Ya APBN kita cuma baru 2000-an triliun, ini 300 triliun. Kira-kira kalau hukuman, kan kata Pak Prabowo itu kan hukumannya 50 tahun. Kalau menurut Bapak gimana? Hukum itu ada hukum Belanda, hukum Inggris ya. Tapi kalau hukum di China, korupsi itu dia tidak pandang bulu, ditembak mati dan diadilinnya kilat, eksekusi matinya juga kilat. Di Indonesia itu hukuman mati seandainya, tapi 15 tahun kemudian baru mau dilaksanakan. Setelah itu katanya kelakuannya baik di dalam tahanan, dikurangi. Ya, nah ini juga termasuk korupsi kekuasaan. The abuse of power. Saya yakin lah Pak Prabowo itu semua dia bisa sikat. Kan saya sering ke jalan-jalan nih, nemuin lah. Sekarang permasalahan masyarakat tuh cuma satu Pak, susahnya nyari kerja. Terus banyak juga yang berkomentar gitu. Para ibu-ibu mengantri gas LPG, bapak-bapak ngantri solar, anak-anaknya ngantri makan gratis. Nah, inilah. Terus yang remajanya dia ngantri buat cari kerja. Ya, makanya saya bilang kita harus dukung Pak Prabowo sepenuhnya karena di waktu menerima pemerintah dan menerima keadaan bangsa itu sebagai Presiden Indonesia memang sudah amat sulit. Ya. Nah, saya ada pemikiran hanya satu kalimat. Ya. Rakyat kaya, negara jaya. Sehingga bila rakyat sengsara, negara tidak bisa jaya. Harus dipikirkan bagaimana rakyat kaya dan negara jaya. Oke? Rakyat kaya itu artinya rakyat mempunyai daya beli yang mapan. Saya ambil contoh, zaman Bung Karno, rakyat harus mengantri sembakau. Kalian belum lahir lah. Zaman Soeharto, sembakau disubsidi. Jadi bangsa Indonesia di waktu zaman Bung Karno itu bangsa antri sembakau. Zaman Pak Harto itu bangsa subsidi sembakau. Terus setelah itu, sebelum diambil alih oleh Pak Prabowo, pemerintahan, itu adalah bangsa sembakau. Lah, kenapa saya bilang bangsa sembakau? Ya iyalah, mereka itu digaji dengan UMR. UMR itu ditakar dari Merauke sama Sabang. Oh, daerah ini 2 juta cukup, daerah ini 3 juta, daerah itu 4 juta cukup. Ditakar. Takarannya apa? Takarannya adalah cukup hidup, mati kagak. Begitu gajian, bayar utang, beli sembako, minggu ke-1, ke-2 sudah habis. Mengalami. Yaitu, sehingga kita sadar, oke, bagaimana UMR itu kita ganti dengan GHL, gaji hidup layak. Dari Merauke sampai Sabang merata sesuai dengan sila kelima keadilan sosial. 6 juta dari Merauke ke Sabang. Sehingga pemutaran di bawah itu antara
pekerja 648 triliun sebulan. Setahun 7.776 triliun. 3 kali APBN. Iya betul. Dengan itu rakyat bisa beli. Betul. Pabrik-pabrik yang tadinya sudah mau tutup, sekarang kaget. Loh, kok orderannya banyak ini? Karena rakyatnya bisa beli. Ya, rakyat beli. Contoh sepatu. Dia bisa beli sepatu. Ya, sepatu. Dia beli. Jadi pabrik sepatu itu, bosnya itu sudah setengah ngantuk, anak buahnya datang, "Bos, ini ada pesanan sepatu 1,5 juta pasang." Bosnya tanya dia, "Kamu nggak salah makan obat tadi?" Nah, kita biasa produksi 20.000 aja susah jual. "Ini bos, betul bos." "Loh, kok bisa begini?" "Oh, sekarang rakyat dapat GHL 6 juta. Ya, mereka mampu beli sepatu." Ya, waduh. Benar ya? Benar. Itu SKBDN duitnya sudah masuk. Dia cek betul. Dia telepon. Salah satu komponen dari sepatu itu lem. Dia telepon pabrik lem. Saya mau pesen lem 5 ton. Pabrik lemnya bilang, "Wah, kamu utangnya lama, nggak bayar-bayar. Dulu pesen aja 500 kilo nggak pernah bayar." Udah, sekarang ordernya gede. Ini ada perubahan. Kalau tidak percaya, cek rekeningnya, saya udah kirim SKBDN. Dia cek pabrik lem, "Oh iya betul. Loh, kok begini ya?" Ya itu karena GHL. Pabrik lem melihat begitu, pesan kaleng dong. Pesan kaleng. Nah, pabrik kaleng sama, maki-maki dulu si pabrik lem itu karena bayarnya susah. Tapi begitu dia dapat SKBDN, ya dia telepon. Dia telepon Krakatau Steel, pesan tin plate. Muter. Jadi rakyat kaya itu toko dikosongkan, pabrik masuk, pabrik beli raw material, ekonomi muter. Sama dengan kejadian bukannya resesi, depression, the deep depression di Amerika tahun 1929 sampai 32. Itu sudah tidak ada jalan. Pengangguran, ekonomi jatuh, presiden rapat sama kabinetnya, tidak ada yang bisa memberikan solusi yang benar. Ganti presiden, Roosevelt. Nah, dia juga rapat, dia pusing juga, tapi ada satu anak buahnya, bilang, "Bapak Presiden, bagaimana kita naikin gaji 50%? Kamu keluar." Langsung diusir oleh presidennya. Tapi karena tidak ada solusi, dipanggil lagi dia. Kenapa kamu bilang naikin gaji 50%? Dia bilang, "Gampang. Sekarang ekonomi susah tuh karena tidak ada daya beli. Seperti pompa, nggak ada air, ya kita taruh air pakai ember supaya pompa itu jalan lagi." Karena tidak ada jalan lain, presiden bilang, "Jalankan, naik gaji 50%. Kurang dari 6 bulan, pulih ekonomi Amerika. Jadi usulan saya, UMR diganti dengan GHL, merata 6 juta dari Merauke ke Sabang. Itu bukan karena saya cerdas, bukan. Hanya copy saja dari Amerika. Copy paste. Tapi memang logika kan. Seandainya sekarang, ya Adam, kamu dari sini kan pulang ke rumah. Betul. Tapi kalau saya bilang ini dapat kamu hadiah 20 juta, saya yakin kamu tidak pulang ke rumah. Pasti mampir dulu, anak minta ini, bini ini, minta ini, ingat. Iya. Kamu belanja dulu bawa pulang, kasih surprise kan? Betul. Nah itulah, daya beli perlu ditingkatkan. Nah itulah gitu Pak. Sekarang kita bicara yang sedang marak-maraknya nih Pak. Apa itu? Lagi marak-maraknya pagar laut. Kita nggak membahas PIK 2, tapi kita bahas pagar lautnya. Itu menurut Bapak gimana? Ya, pagar laut saya juga kurang mengikuti itu apa tuh perkembangan yang sebetulnya tidak masuk akal. Sampai ada lelucon kalau laut bisa dipagar, kenapa langit nggak bisa dipagar?
ya. Ya, itu perlu dicermati, ya, dicermati. Akar-akar kejadiannya itu apa? Ya, penyebab rakyat atau masyarakat marah itu apa? Ya, ya, harus dicermati dengan teliti. Terus dari pengembang kontribusinya kepada bangsa itu apa? Saya yakin itu pemerintah Pak Prabowo bisa tangani dengan bijak. Ya, nih udah. Oke lah, baiklah. Terima kasih. Mungkin Bapak punya closing statement buat pemirsa, buat rakyat di rumah. Oh ya, sebagai bangsa Indonesia jangan ngeluh. Ya, kita harus bertindak. Mari kita sekarang bertindak bersama Presiden yang kita sudah pilih, Pak Prabowo. Kita bersatu membangun negara ini.